Sekarang kita mau bahas sesuatu yang berbeda dari apa yang kemarin kita bahas di studi keamanan. Kita akan bahas tentang relasi perdamaian, kekerasan, dan konflik. Em, ini sebenarnya sangat applicable dalam kehidupan sehari-hari untuk menganalisis bagaimana sebenarnya terjadinya konflik, kenapa kekerasan terjadi, dan apakah kita benar-benar dalam kondisi damai. Halo, nama saya Wahyu. Kita akan bahas tentang ketiga topik tersebut. Oke. Dalam pembahasan kita punya 5 topik. Yang pertama kekerasan struktural, kultural, dan langsung tentang jenis kekerasannya. Kedua tentang bagaimana kekerasan itu bersiklus dan terus berulang. Kemudian bagaimana ini masuk ke dalam dinamika konflik dan menjadi konflik laten, serta kemudian apa hubungannya dengan perdamaian positif dan perdamaian negatif, dan bagaimana ini kemudian disikapi oleh Johan Galtung dalam bentuk bina damai, jaga damai, dan cipta damai, tujuan untuk menyikapi berdasarkan pada tahap-tahap konflik itu tadi. Oke, yang pertama adalah damai. Kalau kita sering paham bahwa kondisi tidak perang itu berarti damai, berarti kita seringkali salah besar gitu. Eh, dalam banyak definisi damai eh, yang dibuat oleh pakar, yang dibuat oleh Mahatma Gandhi sendiri, Martin Luther King, dan ini adalah salah satu definisi yang digunakan oleh John Galtung juga adalah peace is not merely the absence of war, but presence of justice. Damai itu bukan sekedar gak ada perang, tapi juga keberadaan keadilan gitu. Makanya ada 2 jenis damai kemudian, dan bukan hanya tentang perang secara fisik aja. Yang pertama adalah negative peace, di mana kita bisa bilang kondisi kita sekarang, bahkan seluruh dunia sekarang ini berada dalam kondisi negative peace. Ini adalah satu kondisi di mana tidak terjadi konflik terbuka antara satu pihak dan pihak lain, tetapi kita lihat bahwa upaya untuk mencapai keadilan itu juga tidak diupayakan karena kita lihat ketidakadilan itu merajalela di banyak tempat. Ini bisa berarti keadilan antar kelompok, antar ras, antar orang, antar kelompok ekonomi yang berbeda, dan macam-macam. Itu adalah eh, pemicu yang nantinya menyebabkan adanya kekerasan dan konflik itu sendiri. Gitu. Dan keadilan itu kita bisa artikan dalam keadilan yang dalam berbagai macam hal. Misalnya bagi wanita, keadilan untuk memiliki hak pilih, bagi orang-orang ras tertentu untuk mendapatkan pendidikan, untuk hak mendapatkan pekerjaan yang layak dengan setara, perlakuan yang setara antara satu orang dengan yang lain oleh pemerintah maupun oleh masyarakatnya itu sendiri, ataupun oleh aktor-aktor lain. Jika dalam suatu masyarakat terdapat sedikit saja ketidakadilan, maka kita bisa bilang bahwa ada potensi konflik yang muncul di dalam masyarakat tersebut. Dan itu bisa kita katakan kan hampir semua masyarakat itu belum sepenuhnya bisa menciptakan keadilan yang secara menyeluruh. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak adil. Nah, makanya dalam kasus ini hampir seluruh dunia kita bisa katakan sebagai tempat negatif peace. Eh, sebaliknya, ada gagasan tentang positive peace. Ini bukan berarti bahwa tidak ada konflik atau tidak ada sepenuhnya ketidakadilan di tempat tersebut, tapi ini adalah kondisi di mana suatu negara, suatu masyarakat itu memiliki sistem yang cukup baik untuk mengatasi konflik, untuk mengatasi kekerasan, dan bahkan untuk mengatasi ketidakadilan, sehingga ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, maka mereka punya punya sistem yang berupaya untuk mengembalikan sehingga mereka bisa resilient atau kembali ke posisi semula. Itu adalah yang dimaksud dengan positive peace. Sehingga bukan hanya mereka perlu memiliki apa, sehingga bukan hanya tidak ada konflik atau tidak bukan bukan hanya keadilan itu dijalankan, tapi bagaimana ketika konflik itu terjadi, masyarakat tersebut kemudian tidak menggunakan kekerasan, kemudian tata kelola pemerintahannya bisa mengembalikan, misalnya kalau ada korupsi yang merupakan bentuk ketidakadilan dalam hal kebijakan publik, itu mereka punya cara untuk mengembalikan masyarakat tersebut ke dalam posisi semula lagi. Misalnya kalau di
Mana di Tiongkok misalnya kita bisa menggunakan eh, hukuman mati, itu bisa jadi dianggap sebagai satu bentuk positif peace gitu. Itu jadi sangat tergantung dari masyarakat masing-masing, apakah mereka punya ketangguhan ketika ada ancaman terhadap keadilan di masyarakat tersebut, mereka bisa mengembalikan posisi ke dalam eh, titik semula. Oke. Nah, masyarakat yang negatif peace itu adalah sebuah masyarakat di mana kekerasan ada. Nah, kita perlu memahami ulang apa yang dimaksud dengan kekerasan gitu. Kekerasan itu sendiri kemudian dalam pemahaman Johann Galtung dianggap sebagai hinaan terhadap kebutuhan manusia. Artinya ini bisa terjadi terhadap di antara dua subjek ataupun satu subjek itu sendiri. Dalam artian kita bisa meremehkan diri kita sendiri ketika kita punya kebutuhan, yang artinya kita melakukan kekerasan terhadap diri diri kita sendiri. Di sisi lain, kita juga bisa melakukan meremehkan terhadap orang lain gitu. Manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi mental dan somatisnya ada di bawah potensi mereka. Ini maksudnya adalah ketika orang-orang dibatasi baik oleh diri sendiri maupun orang lain, eh, karena akses mereka tidak diberikan kesempatan sehingga mereka tidak bisa mewujudkan potensi diri yang seharusnya gitu. Nah, ini sebenarnya mewujud dalam bentuk yang sangat-sangat beragam. Ketika kita mengatakan bahwa kita punya kebutuhan mental untuk punya kesadaran emosional dan stabilitas emosional yang baik, itu juga kita berarti ketika kita tidak memahami hal itu berarti kita melakukan hinaan terhadap kebutuhan kita sendiri gitu. Misalnya dengan scroll sosial media secara terus-menerus, sibuk secara terus-menerus, punya aktivitas yang banyak, tidak berhenti, itu adalah satu bentuk. Pun demikian ketika orang lain juga melakukan tindakan yang serupa. Misalnya kita punya kebutuhan untuk mendapatkan makanan, misalnya yang sekarang sedang terjadi terhadap masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ya. Mereka membutuhkan bantuan logistik, bantuan makanan, bantuan untuk kembali ke dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa berjalan normal. Dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah dan masyarakat banyak tidak mampu dan cenderung meremehkan kebutuhan mereka atas hal-hal tersebut. Sehingga ini yang dinamakan kekerasan. Ketika kebutuhan manusia itu diremehkan sehingga tidak terpenuhi dan terhambat pemenuhannya. Dalam kondisi yang seperti itu, maka eh, bentuk kekerasan itu bisa jadi merupakan implikasinya adalah bahwa mereka akan sampai pada kondisi-kondisi yang menyebabkan mereka rugi dalam hal aspek apapun yang kita sedang hina itu tadi, sedang kita lakukan kekerasan. Misalnya adalah hak mereka untuk hidup, hak mereka untuk makan, hak mereka untuk eh, punya kemampuan memaksimalkan potensi. Jadi kekerasan itu sangat luas, bisa berlaku terhadap kebutuhan macam-macam. Itu yang diusulkan oleh John Galtung. Oh ya, John Galtung itu adalah salah satu pakar yang referensi dalam hal isu perdamaian itu sangat luas digunakan. Itu beliau adalah orang Norwegia. eh, Awalnya mengkaji matematika dan sosiologi, kemudian melihat bagaimana matematika bisa digunakan untuk melogika dinamika konflik sosial gitu. Makanya kemudian beliau membuat teori-teori, diantaranya adalah eh, apa tadi, negative peace and positive peace. Sorry, sebelumnya yang ini dulu, negative peace and positive peace. Kemudian ada definisi kekerasan itu sendiri. Nah, tapi kekerasan itu sebenarnya itu sendiri luas. Eh, Dia terdiri dari tiga bagian. Ini adalah tiga kekerasan yang mewujudkan adanya ketidakadilan di masyarakat kita gitu. Yang pertama adalah kekerasan struktural atau yang kita sering bilang sebagai kontradiksi. Kekerasan struktural itu adalah ketika kita punya kebutuhan namun pihak yang ada di pihak yang memiliki kekuasaan lebih atas kebutuhan kita itu tadi kemudian meremehkan kebutuhan tersebut sehingga memutuskan atau mengesampingkan kebutuhan kita sehingga kita bisa terhambat atau terlambat pemenuhan kebutuhan kita. Dan dalam artian ini
adalah kekerasan yang tidak langsung. Teman-teman bisa lihat ada segitiga, ada yang kekerasan wujud dan kekerasan nirwujud atau di bawah permukaan. Kekerasan nirwujud itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung. Dan ada dua, ada kekerasan budaya dan kekerasan struktural. Kekerasan struktural itu adalah misalnya em, apa? eh Teman-teman, hal-hal sederhana yang lain adalah kuliahnya kosong. Dan itu misalnya teman-teman kemudian melihat bahwa eh, itu adalah satu bentuk kekerasan terhadap kebutuhan teman-teman untuk mendapatkan pendidikan gitu misalnya. Itu adalah satu bentuk kekerasan gitu sebenarnya. Atau bahkan misalnya saya tidak mau mengajar karena ada satu kelompok orang yang saya nggak suka sama mereka. Itu adalah satu bentuk kekerasan. Itu tidak adil gitu. Eh, atau ada kekerasan lain yang saya lakukan, misalnya saya tidak memberikan akses teman-teman untuk mengerjakan tugas sehingga teman-teman nilainya saya anggap buruk itu padahal saya tidak memberikan akses. Ketidakadilan yang semacam itu adalah bentuk dari kekerasan struktural yang kita bisa rasakan sehari-hari. Apapun yang teman-teman bilang ini tuh nggak adil gitu. Yes, itu adalah bagian dari kekerasan struktural. Dalam level yang lebih parah, kekerasan struktural itu terwujud dalam bentuk misalnya eh, masyarakat kelompok tertentu tidak diberikan akses untuk atau eh, MBG adalah satu bentuk kekerasan struktural. Kenapa? Karena mereka seharusnya mendapatkan hak untuk eh, sejujurnya mendapatkan hak untuk apa makanan bergizi gitu. Tapi kemudian yang dikatakan sebagai makanan bergizi ternyata seperti itu gitu. Itu adalah satu bentuk kekerasan struktural gitu. Dan itu berasal itu titik awalnya gitu. Ini nanti kita akan bahas kemudian dari segitiga kekerasannya John Galtung. Di kategori yang kedua adalah kekerasan budaya. Itu adalah satu bentuk aturan dalam masyarakat kita yang kemudian kita normalkan, kita anggap biasa, atau stereotip-stereotip yang ada di masyarakat kita sehingga kita kemudian menormalkan bentuk-bentuk kekerasan, baik itu dalam bentuk kekerasan struktural maupun kekerasan fisik. Contohnya adalah anggapan bahwa orang-orang Papua itu adalah orang-orang yang memang dari sononya tidak terdidik, mereka tidak beradab, sehingga kemudian mereka perlu mendapatkan pendidikan tertentu gitu. Padahal kita lupa bahwa mereka juga punya body of knowledge mereka sendiri atau badan ilmu pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pada budaya yang ketika budaya mereka itu kita jajah sedemikian rupa, mereka kemudian tidak memiliki kesempatan untuk menciptakan atau mengkodifikasikan pengetahuan mereka itu sendiri. Sehingga dengan begitu kita menganggap mereka rendah, padahal mereka punya sistem yang kita nggak tahu gitu misalnya. Itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan karena kita berasumsi terhadap satu kelompok tertentu dan berefek pada merendahkan kelompok tersebut. Itu adalah bentuk kekerasan budaya atau kekerasan kultural. Ini penjelasannya ada di sini ya nanti ya. Eh, Kemudian yang ketiga kekerasan fisik. Ya, ini sesuatu yang sangat sederhana. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini kekerasan struktural tadi contohnya adalah lambatnya penanganan bencana karena tidak diperhatikan oleh negara. Kekerasan kultural ada tadi, contohnya pendidikan itu tadi. Dan kekerasan fisik kita bisa lihat. Ini berarti karena ini adalah kekerasan, kita meremehkan eh, kelompok-kelompok orang tersebut berdasarkan pada kategori masing-masing. Kalau kekerasan struktural berarti kita ya udah secara struktur kita menganggap bahwa mereka lebih rendah sehingga kita tidak memberikan hak kepada mereka. Kalau kekerasan kultural berarti kita menganggap bahwa kelompok tersebut lebih rendah dalam hal budaya sehingga kita kemudian tidak memberikan hak kepada mereka eh, atau meremehkan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga atau kekerasan fisik atau langsung adalah ketika kita menganggap rendah bahkan eksistensi mereka dalam fisik sehingga kemudian kita punya hak untuk mengganggu keberadaan atau eksistensi mereka bahkan sampai kemudian menghancurkan atau memusnahkan kehadiran mereka gitu. eh Efeknya kemudian konflik itu terjadi ketika ada kontradiksi di dalam bentuk ketidakadilan struktural itu tadi gitu. Jadi kita akan mulai dari konteks atau kontradiksi ya.
itu adalah ketika ada perbedaan dan ada ketidakadilan yang terjadi antara dua kelompok setidaknya gitu. Sehingga dalam kondisi yang seperti itu konflik itu hanya berwujud sesuatu yang berbeda gitu antara dua pihak. Kan sebenarnya kalau sesuatu yang berbeda itu umum dan sering terjadi ya. Nah, itu adalah kontradiksi. Kita misalnya teman-teman memilih untuk misalnya KKL mau kemana, yang satu pengen ke Thailand, yang satu pengen ke apa Malaysia gitu. Nah, kontradiksi itu kemudian ketika disikapi dengan cara tertentu, maka dia akan menimbulkan konflik, menimbulkan kekerasan gitu. Kemudian kita lari ke sikap dari konteks atau dari kontradiksi itu, kemudian kita akan punya sikap tertentu. Misalnya dalam hal KKL tadi ada dua pilihan dan kemudian ada stigma bahwa kalau ada stigma-stigma tertentu yang em, masuk ke dalam perbedaan tersebut dan ada respon-respon yang menunjukkan misalnya cenderung negatif atau positif, setuju atau tidak setuju. Nah, sikap itu adalah bagaimana eh, perbedaan itu disikapi. Artinya kalau misalnya sesuatu yang berbeda itu dianggap oh wajar kok nggak apa-apa, kita punya hak untuk punya suara masing-masing, maka dia tidak akan berlanjut kepada perilaku kekerasan. Tetapi kalau misalnya attitude-nya kemudian ditafsirkan sebagai tindakan yang tidak bisa diterima, maka perbedaan tersebut akan berlanjut kepada konflik dan ini akan tergantung pada perilaku atau behavior. Nah, ketika dua pihak itu kemudian menghadapi perbedaan dan disikapi dengan cara yang negatif, responnya bisa jadi respon yang pasif atau respon aktif. Nah, ini berarti bahwa kalau misalnya ini perilakunya digunakan, ada serangan-serangan verbal maupun fisik yang terjadi di antara dua pihak yang berkontradiksi itu tadi, maka segitiga konflik ABC itu tadi terpenuhi. Sehingga tadinya ada perbedaan yang disikapi dengan cara yang negatif, sehingga muncul perilaku-perilaku yang merugikan atau merendahkan kebutuhan pihak lain untuk merasa aman, untuk memenuhi kebutuhannya itu tadi. Gitu. Eh, dan ini akan berulang ketika dibalas oleh pihak lain. Maka kita lihat di sini adalah siklus kekerasan. Dari atrocity atau keganasan, misalnya tadi ada satu pukulan, kalau kemudian ini memunculkan ada keterkejutan, kemarahan, dan sedemikian rupa, ketika kemarahan itu kemudian jika ditindaklanjuti dengan eh, pembalasan, maka ini akan terus berputar dan siklus kekerasan itu akan terus berjalan. Itulah yang terjadi kemudian pada konflik di mana ketika siklus ini tidak berhenti gitu, gitu. Dan itu kita bisa lihat di konflik-konflik misalnya kayak konflik antara orang Dayak dan Madura di Sampit pada waktu itu. Kekerasan diawali dengan satu pihak yang merasa dirugikan dengan yang saya dengar ya dari sabung ayam gitu. Karena dendam atas sabung ayam, kemudian ada ejekan dari satu pihak, pihak yang lain kemudian melakukan serangan. Serangan tersebut kemudian menyebabkan terbunuhnya salah satu dan keluarga dari pihak yang terbunuh itu tidak terima melakukan persekusi terhadap pihak lawannya. Nah, pihak pembunuh pihak yang lawannya kemudian juga melakukan balasan dan seterusnya ini tidak berhenti. Itulah yang kemudian siklus kekerasan yang berputar secara terus-menerus. Oleh karena itu, untuk memutus itu berarti harus ada intervensi di titik ketika kemarahan dari satu kelompok tertentu itu mengalami memuncak gitu. Nah ini untuk mengubahnya ada tiga bagian, yaitu ada apa peacekeeping atau jaga damai, kemudian ada peacemaking atau cipta damai, dan ada peace building atau bina damai. Kita akan bahas setelah ini. Eh, Peacekeepers, Civilian Protection, dan Weapons Collection itu adalah upaya untuk menghentikan kekerasan. Bentar, kita akan ke sini dulu ya. Oh, tapi ini dulu nggak apa-apa deh. Ketika suatu masyarakat itu menghadapi eskalasi, titik awal siklus konfliknya berasal dari konflik laten. Konflik laten itu adalah ada ketegangan, teman-teman. Ketegangan itu kayak misalnya ketika kita merasakan ada
antara masyarakat kita yang demo dengan polisi gitu misalnya itu adalah satu bentuk ketegangan. Kemudian ada ketegangan antara misalnya Indonesia dengan Malaysia sedang ada berseteru dan kita hampir mempersiapkan diri untuk berangkat perang gitu misalnya. Nah, itu adalah satu bentuk ketegangan, tapi belum sampai perang gitu. Makanya upaya-upaya pencegahan itu masih bisa dilakukan. Nah, kemudian dari sini, ketika benar-benar pecah kekerasan, maka titik tersebut bisa jadi terjadi eskalasi. Nah, eskalasi itu, gini dulu ya, fase laten. Fase ini diawali dengan ketegangan, ada kekerasan struktural dan kultural di antara kedua belah pihak, muncul permusuhan dan kebencian. Eskalasi itu adalah ketika kebencian menyebar, jadi kayak kalau misalnya kasusnya adalah antara antara Madura dan Dayak, itu adalah ketika mereka mencari atau melakukan sweeping terhadap kelompok lawan sehingga kemudian tersebar informasi bahwa ada tindakan-tindakan kelompok lawan yang menyebabkan kemarahan masyarakat sehingga kebencian tersebut menyebar, sentimen terhadap satu kelompok tertentu juga menyebar dan ada upaya mobilisasi yang lebih kuat dari masyarakat secara alami gitu. Dalam kasus genosida di Rwanda ini dilakukan melalui radio yang menyebarkan bahwa ada pengkhianatan yang dilakukan oleh suku Tutsi yang melakukan pembunuhan terhadap eh, Habyarimana, presiden Rwanda pada waktu itu yang berasal dari suku Hutu gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh ekskalasi. Sehingga dalam kondisi tersebut kemudian karena siklus kekerasan itu berlanjut, eh, mereka konflik kemudian sampai pada tahap krisis, yaitu kekerasan yang manifest, di mana kekerasan itu mewujud dalam bentuk fisik, ada retaliasi atau pembalasan, saling balas dari kedua belah pihak, ada upaya-upaya untuk membela diri dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan cara-cara non-kekerasan, dengan cara-cara bahkan pemerkosaan juga kemudian digunakan ya, persenjataan digunakan dan senjata itu bisa berbagai macam ragam. Itu adalah fase puncak-puncaknya atau fase krisis. Nah, kemudian ketika secara teknis kemudian ada kendala, maka seringkali baru dalam situasi tersebut atau ada sentimen yang kemudian turun, maka konflik pada titik itu mulai turun, tapi meskipun kekerasan belum sepenuhnya berhenti gitu. Seringkali ini karena faktor teknis atau adanya sentimen. Baru kemudian di fase akhir ada perjanjian damai di antara kedua belah pihak dan mereka kemudian berada di fase pemulihan. Di sini teman-teman lihat ada fase pencegahan, penghentian, dan pemulihan. Nah, disinilah tahap-tahapnya. Penghentian itu kemudian membutuhkan yang namanya peacekeeping, pemulihan itu membutuhkan peacemaking, dan pencegahan itu membutuhkan peace building. Itu juga berdasarkan pada tahapan ini tadi ya. Setelah di titik awal konflik itu pecah, maka tindakan awal yang seharusnya dilakukan adalah peacekeeping. Peacekeeping adalah upaya untuk memecah atau menghentikan kekerasan di antara kedua belah pihak. Kita kenal ini dengan istilah gencatan senjata, dan upaya-upaya yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan blokade. Kalau dalam konteks konflik sosial, maka ini berarti bahwa aparat yang berwenang, aparat keamanan, itu kemudian turun ke lapangan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak tidak bertemu secara fisik. Kalau misalnya dalam kasus konflik internasional, seringkali ini berarti ada pihak ketiga, pasukan penjagaan perdamaian ya, dalam kasus ini yang berasal dari negara lain, untuk turun ke lapangan dan memastikan bahwa kedua belah pihak tidak saling berseteru lagi. Itu sehingga militer didatangkan untuk menghentikan kekerasan dan memastikan bahwa kejahatan senjata itu eh, tidak bubar. Nah, di tahap berikutnya di dalam pemulihan itu ada peacemaking. Itu ada cipta damai. Itu adalah ketika dua belah pihak itu berusaha untuk membuat kesepakatan-kesepakatan, bisa jadi sementara atau bisa jadi kesepakatan yang bersifat berkelanjutan mengenai konflik itu sendiri, kapan akan dihentikan, kemudian ada negosiasi dari kedua belah pihak tentang pembuatan kesepakatan-kesepakatan yang mereka mau buat, sehingga ada penurunan ketegangan di antara kedua belah pihak. Kemudian ada mediasi misalnya.
Dari situ kemudian tujuannya adalah dibuat perjanjian perdamaian yang memastikan hubungan selama perbaikan itu tadi. Sebenarnya teman-teman dalam situasi peacekeeping dan peacemaking ini ada banyak 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 sekali tahap-tahap ya sebenarnya di lapangan ketika teman-teman melihat nanti. Setelah peacemaking itu akan ada upaya rekonstruksi pasca konflik. Di situ ada rekonsiliasi, upaya untuk saling memaafkan satu sama lain. Di situ ada rekonstruksi, ada rehabilitasi apa infrastruktur, ada rehabilitasi trauma, ketangguhan trauma gitu misalnya. Maka masyarakat akan diberikan kesempatan untuk apa menjalani peradilan-peradilan di mana masalah-masalah atau konflik-konflik yang sifatnya individual antara satu pihak dengan yang lain sebagai turunan dari konflik besar utamanya itu kemudian dibahas. Misalnya adalah Gacaca Court dari Rwanda yang kemudian membahas mengenai bagaimana saling tetangga yang saling bunuh itu kemudian membeberkan apa yang sedang mereka apa yang sudah mereka tindak dan lakukan ketika pada waktu genosida itu sendiri sehingga kebenaran setidaknya terbuka dan mereka punya kesempatan untuk misalnya saling memaafkan untuk benar-benar berusaha memahami situasi satu sama lain, meredakan ketegangan, menghilangkan sentimen semacam itu. Itu adalah peacemaking juga sebenarnya dari peacemaking sampai peace building. Terus kemudian ada reconstruction, ada disarmament itu adalah pelucutan senjata. Jadi orang-orang yang tadinya pegang senjata kemudian diambil senjatanya dan mereka kemudian diajak untuk menghentikan mindset perang mereka karena orang yang sudah masuk ke dalam angkatan bersenjata itu punya mindset perang juga gitu. Nah itu dan memulihkan trauma mereka pada saat yang didapatkan pada saat perang itu disarmament, demobilization, kemudian mengembalikan mereka ke masyarakat, berusaha untuk mengembalikan sistem utama, sistem hukum dan sistem yang lainnya sehingga masyarakat sipil juga berjalan secara normal. Nah, kemudian yang lanjutannya yaitu adalah tahap pencegahan atau perawatan sebenarnya kalau aku bilang bina damai itu adalah upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh banyak pihak. Eh, ini seringkali nggak kelihatan karena terlihat seperti pekerjaan yang ada di bawah tanah, tapi sifatnya krusial yaitu mengatasi kontradiksi yang muncul seperti sentimen, kemudian ada stereotip sehingga potensi konflik dan potensi ketidakadilan yang bisa pecah menjadi konflik itu tidak benar-benar pecah gitu. Bahkan merawat agar konflik laten bisa diredam juga. Bukan hanya diredam ya, diatasi gitu. Misalnya adalah dengan memberikan kesempatan yang lebih baik. Contohnya di tempat kita adalah kemudian ketika Aceh merdeka, ketika Aceh kembali ke Indonesia dengan mendapatkan otonomi itu adalah bentuk dari peace building, memberikan hak untuk membuat konun itu adalah bentuk dari peace building, memberikan hak untuk memiliki partai politik sendiri yang khusus orang Aceh itu adalah bentuk reformasi politik, eh, reformasi hukum yang dilakukan agar apa upaya menciptakan perdamaian bagi masyarakat Aceh itu terwujud gitu, berdasarkan pada perjanjian yang dibuat gitu. Nah, eh, ini kemudian yang kita lihat dalam tadi ya, saya sudah buat beberapa contoh tentang bagaimana ini diterapkan di banyak kasus. Kalau kita bisa mulai dari titik awal ya. Eh, Misalnya, saya akan buat satu contoh yaitu konflik di Papua. Apakah Papua itu positif atau negatif peace? Saya berani bilang negatif peace. Yang terjadi adalah eh, eh, bagaimana pemerintah pusat meremehkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Papua terhadap apa hak mereka atas satu hak adat mereka untuk mempertahankan budaya mereka sendiri, kemudian menjadi tuan di tanahnya sendiri dan mendapatkan hak atas eksplorasi sumber daya alam yang berada di tanah mereka juga gitu. Itu artinya kebutuhan-kebutuhan mereka yang pada kenyataannya kemudian diremehkan karena dana selalu kembali ke pusat ke Jakarta. Sementara hak mereka atas apa hak orang Papua atas hasil-hasil tersebut dan hak mereka untuk bisa sepenuhnya mendapatkan otonomi khusus melalui Dewan Adat Papua, Dewan Masyarakat Papua dan itu tidak sepenuhnya terpenuhi gitu dan belum lagi ditambah dengan apa korupsi yang sangat sistematis terjadi di tanah Papua sendiri gitu sehingga ada kekerasan yang
tidak terwujud yang kita lihat sebagai bentuk kekerasan struktural yaitu adalah diremehkannya kebutuhan masyarakat Papua atas hasil sumber daya alam mereka, kemudian kekerasan budaya yang kita anggap bahwa masyarakat Papua itu juga masih dipandang sebelah mata di antara masyarakat Indonesia secara khusus. Maka dari situ kemudian muncul kekerasan yang wujud dalam bentuk upaya pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka. Eh, ini artinya bahwa segitiga konflik itu dari sini kita bisa lihat ada kontradiksi, apa ada perbedaan mengenai banyak hal, bagaimana misalnya tanah Papua itu dikelola, masyarakat adat harusnya seperti apa yang perlu dilindungi, hak mereka seperti apa, itu harusnya ada pembahasan lebih lanjut. Tapi kemudian ini diikuti dengan sikap yang tidak serius, misalnya dari masyarakat, dari pemerintah Indonesia yang tidak memberikan hak jajak pendapat yang seharusnya kepada masyarakat Papua karena diasumsikan bahwa mereka tidak beradab, misalnya eh, itu kemudian digunakan sehingga terjadi kekerasan. Ketika sikapnya kedua belah pihak kemudian sama-sama antipati, kemudian muncul kekerasan. Nah, karena kekerasan itu kemudian dibalas lagi dalam kasus ini adalah oleh OPM, maka langkah yang harusnya sudah dilakukan adalah dengan penghentian. Nah, penghentian itu bisa secara militer maupun tidak. Penghentian itu harusnya adalah upaya jaga damai. Apakah dilakukan? Tidak. Tidak ada pihak ketiga yang ikut terlibat dalam pembicaraan antara Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka misalnya. Apakah ada peacemaking? Ada sejumlah perjanjian damai di awal di tahun 2000-an, tapi kemudian ini tidak membaik karena hak-hak masyarakat Papua tidak dipenuhi. Nah, makanya kita bisa lihat bagaimana upaya tersebut tidak optimal karena ketidakadilan tetap berjalan di bumi Papua ya. Kemudian, apakah ada peace building? Upaya-upaya untuk peace building sebenarnya ada dan terus ada, tapi kan kemudian ini percuma karena kita tidak berada di fase pencegahan. Kita ada di fase penghentian, gitu, yang artinya upaya-upaya untuk mencegah itu ya salah, bukan salah sih. Setidaknya hanya upaya nguyai segoro atau menggarami laut gitu ibaratnya. Karena titik awal dari kontradiksinya tidak diselesaikan gitu. Makanya dari sinilah analisis mengenai konflik itu kita bisa lah. Gitu cara. Nah, makanya coba nanti kita bisa lihat konflik-konflik yang baik itu konflik sosial maupun konflik politik, kita bisa lihat bagaimana kalau kita menggunakan kerangka analisis yang seperti ini untuk menelaah kenapa, bagaimana, sampai mana, dan apakah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik itu sudah optimal atau tidak. Oke, that's all for now. Thank you very much for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.